Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solihah, apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia. Teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Kemarin anak-anak sudah belajar ya membuat kincir angin kertas. Sudah praktek ya membuat kincir angin kertas yang memanfaatkan energi angin. Selanjutnya pada pembelajaran 1 kita akan belajar bersama muatan IPA, energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Perlu kita ketahui anak-anak, bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan ya anak-anak. Energi terbarukan. Energi yang berasal dari alam yang lebih ramah lingkungan. Jumlahnya juga tak terbatas, jangka waktu habis yang lama. Nah, sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah, berikut ini adalah contoh pemanfaatan energi alternatif ya anak-anak. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Selanjutnya yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat PLTA. Yang ketiga, angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau biasa disebut atau disingkat PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya yang keempat, kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima, panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, energi alternatif memiliki kelebihan juga kekurangan ya anak-anak. Nah, apa saja kelebihan energi alternatif? Ya, benar sekali anak-anak. Kelebihan energi alternatif yang pertama dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Yang ketiga, ramah lingkungan. Nah, apa saja kekurangan energi alternatif? Ya, kekurangan energi alternatif antara lain
Dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Nah, jadi ketika pembuatan PLTA itu membutuhkan biaya yang besar ya. Jadi eh, jika tidak ada biaya yang besar, maka untuk pembangunan sarana pemanfaatan energi alternatifnya jadi kurang maksimal ya, seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Jadi ketika kita akan memanfaatkan energi alternatif air, itu kita juga harus melihat musimnya ya. Jika musim hujan, jumlah air meningkat, tetapi jika musim kemarau, jumlah airnya berkurang. Bahkan banyak sungai-sungai yang kering seperti itu. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas sebagai evaluasi pada muatan IPA, silahkan jawab pertanyaan dari Bu Ida nomor 1 sampai 4. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak kerjakan kegiatan 3 yang ada pada buku tematik 4B halaman 53. Demikian penjelasan materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.